Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami guna memenuhi tugas pada pertemuan keempat dengan anggota yang pertama, saya sendiri Elvia Derta selaku moderator, Melia Maratus Soliha sebagai pemateri pertama, Rusmayanti Pane sebagai pemateri kedua, dan terakhir Cynthia Rahmayanti sebagai pemateri ketiga. Dengan dosen pengampu Ibu Febrianti MPD pada mata kuliah Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas atau mendiskusikan tentang materi karakteristik siswa SMP dan SMA serta kaitannya dengan peranan media untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana kami mengkaji atau mendiskusikan 4 poin. Yang pertama itu adalah karakteristik siswa SMP, yang kedua karakteristik siswa SMA, yang ketiga karakteristik siswa yang dibentuk sesuai dengan jenis media, yang keempat atau yang terakhir itu adalah memilih jenis media guna mencapai tujuan pembelajaran SMP dan SMA. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada pemateri pertama, yaitunya Melia Maratus Soliha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Maratus Soliha dengan NIM 19010020. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik siswa SMP. Sebelum masuk ke karakteristik siswa SMP, saya akan menjelaskan istilah karakter. Istilah karakter atau dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya. Nah, langsung saja, menurut Desmita ada beberapa karakteristik siswa usia sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu yang pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Yang kedua, kecenderungan ambivalensi serta keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Yang ketiga, senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang keempat, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang kelima, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang keenam, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang ketujuh, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Nah, dalam tahap perkembangannya, peserta didik berada pada tahap periode perkembangan operasional formal. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetikal, deduktif, dan induktif sudah mulai dimiliki oleh anak tersebut, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Untuk melanjutkan pemateri pertama tadi, saya Rusmayanti Pane, NPM 19010002, akan membahas materi tentang karakteristik siswa SMA. Menurut Sukintaka dalam Lanum tahun 2007 halaman 19-20, karakteristik anak SMA umur 16-18 tahun antara lain 1. Psikis atau mental, banyak memikirkan dirinya sendiri, mental menjadi stabil dan matang, membutuhkan pengalaman dari segala segi, sangat senang terhadap hal-hal yang ideal, dan senang sekali
bila memutuskan masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan, pariwisata, dan kepercayaan. Yang kedua, sosial. Sadar dan peka terhadap lawan jenis, lebih bebas, berusaha lepas dari lindungan orang dewasa atau pendidik. Senang pada perkembangan sosial, senang pada masalah kebebasan diri dan berpetualang, sadar untuk berpenampilan dengan baik dan cara berpakaian rapi dan baik, tidak senang dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kedua orang tua. Pandangan kelompoknya sangat menentukan sikap pribadinya. Yang ketiga, perkembangan motorik. Anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasanya, keadaan tubuhnya pun akan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Maka kemampuan motorik dan keadaan psikisnya pun juga telah siap menerima latihan-latihan peningkatan keterampilan gerak menuju prestasi olahraga yang lebih. Untuk itu, mereka telah siap dilatih secara intensif di luar jam pelajaran. Bentuk penyajian pembelajaran sebaiknya dalam bentuk latihan dan tugas. Selanjutnya, karakteristik siswa dibentuk sesuai dengan jenis atau macam media. Dalam pemilihan media, di samping mengetahui kriterianya, kita juga harus mengetahui karakteristik media tersebut. Apa kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikan media yang akan kita pilih dengan tujuan yang akan dicapai. Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Karena kegiatan memilih media pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain. Mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. Memperhatikan kebutuhan siswa, karena pendidikan nilai merupakan pendidikan yang akan membentuk siswa menjadi insan bahwa karakteristik Karena pendidikan nilai merupakan pendidikan yang akan membentuk siswa menjadi insan yang bermoral, maka dapat penulis formulasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Cynthia Rahmayanti, NIM 19010015 akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitunya karakteristik media yang tepat dalam mata pelajaran adalah: yang pertama, media mampu membawa sejumlah isi, pesan atau harapan. Yang kedua, yaitunya media memuat nilai dan normal. Yang ketiga, media disusun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Selanjutnya, yaitunya media menggunakan pembelajaran yang nyata. Media mampu menarik minat dan perhatian siswa. Media mampu membuat siswa berpikir kritis, terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Yang kelima, yaitunya memilih media sesuai dengan tujuan pembelajaran SMP dan SMA. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitunya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, kemampuan guru, karakteristik media, biaya, ketepatan penggunaan atau praktis penggunaannya. Selanjutnya, yaitunya kompatibilitas atau sesuai dengan norma, ketersediaan, kualitas, teknis, artistik. Nah, sebanyak itulah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon diberi maaf. Terima kasih. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami yang telah kami presentasikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, itu berasalnya dari kami, dan kami mohon maaf kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham atas apa yang telah kami presentasikan.
Untuk itu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.